Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Nama saya Feni Aryani, NPM 1902090048. Saya Kamelia Wandari, NPM 1902090050. Saya Siti Putri Enisa, NPM 1902090051. Kami akan membahas tentang pembelajaran pecahan. Yang pertama yaitu pengertian pecahan, yang kedua lambang bilangan pecahan, yang ketiga penjumlahan bilangan pecahan, yang keempat pengurangan bilangan pecahan, yang kelima sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, di sini kami akan membawakan materi mengenai pembelajaran pecahan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pecahan. Kata pecahan yang berasal dari bahasa Latin atau fractio yang berarti memecah bagian yang lebih kecil atau bagian dari keseluruhan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang menyatakan sebagai bilangan pecahan dari suatu pecahan. Bilangan pecahan memiliki pembilang dan juga penyebut. Pada bentuk bilangan ini, pembilang dibaca terlebih dahulu, baru disusul dengan penyebut. Lambang bilangan pecahan. Ada sebuah lingkaran dibagi menjadi dua yang sama luasnya. Maka, daerah yang diberi bayang-bayang menyatakan satu bagian dari dua bagian yang diberi lambang 1/2 dan dibaca 1/2, 1/2, atau setengah. Selanjutnya, bilangan pecahan memiliki beberapa jenis, di antaranya yang pertama, pecahan sederhana. Pecahan sederhana yaitu pecahan yang memiliki pembilang dan penyebut yang merupakan bilangan bulat. Contohnya 2/3, 4/9, 11/9. Nah, yang kedua, pecahan murni. Pecahan murni merupakan pecahan yang memiliki pembilang lebih kecil daripada penyebut. Contohnya 1/2, 1/3, dan 2/3. Yang ketiga, pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni merupakan pecahan yang memiliki pembilang lebih besar daripada penyebut. Contohnya 5/3, 4/2. Yang keempat, pecahan mesir. Pecahan mesir merupakan pecahan yang memiliki pembilang 1. Contohnya 1/2, 1/3, dan juga 1/4. Yang kelima, pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini merupakan pecahan yang terdiri dari bilangan caca dan juga pecahan biasa. Contohnya 2 1/3, 3 1/4, dan juga 5 1/6. Di sini saya akan membahas tentang penjumlahan bilangan pecahan. Yang pertama yaitu pecahan dengan penyebut yang sama. Pecahan dengan penyebut yang sama adalah suatu pecahan yang memiliki penyebut yang sama tanpa harus mengubah penyebut jika ingin ditambahkan. Contohnya yaitu 1/3 tambah 1/3 atau 1/4 tambah 1/4. Yang kedua yaitu pecahan dengan penyebut yang berbeda. Pecahan dengan penyebut yang berbeda adalah suatu pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda. Jika ingin menjumlahkannya, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK-nya. Contohnya 1/3 ditambah 1/6. Yang ketiga, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah suatu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Jika ingin menyelesaikannya, kita harus mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yaitu dengan cara mengalihkan penyebut dengan bilangan bulat, kemudian menambahkannya dengan pembilang. Contoh dari pecahan campuran yaitu 5 1/3 atau 7 1/4 atau 9 1/2. Contoh soal 2/4 ditambah 1/4 sama dengan. Di sini terdapat gambar yang terdiri dari 4 kotak. Bagian yang diarsir disebut dengan pembilang. Karena pada gambar terdapat 2 yang diarsir, maka pembilangnya adalah 2. Dan keseluruhan kotak disebut dengan penyebut. Jika pada gambar terdapat 4 kotak, maka penyebutnya adalah 4. Jadi bilangan pecahan pada gambar yaitu 2/4. Selanjutnya juga ada gambar yang terdiri dari 4 kotak dan bagian yang diarsir itu adalah 1 dan keseluruhan kotaknya adalah 4. Jadi bilangan pecahan yang terdapat pada gambar yaitu 1/4.
Jadi 2/4 ditambah 1/4 adalah 3/4. Karena penyebutnya sama, jadi pembilangnya langsung ditambahkan. Saya akan membawakan materi pengurangan bilangan pecahan. Yang pertama ada bilangan pecahan penyebut yang sama. Pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama adalah suatu pecahan yang memiliki penyebut yang sama tanpa harus mengubah penyebutnya jika dikurangkan. Yang kedua ada pecahan dengan penyebut berbeda. Pecahan ini adalah pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda, tetapi di saat ingin menjumlahkannya, kita harus menyamakan penyebutan terlebih dahulu dengan cara mencari KPK-nya. Yang ketiga ada pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Ketika menyelesaikannya, kita dapat mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dengan cara mengalihkan penyebut dengan bilangan bulat kemudian ditambah dengan pembilang. Di sini saya akan memberikan contoh pengurangan bilangan cacah, yaitu 3/4 dikurang 2/4. Nah, di sini saya sudah memiliki 2 kertas yang masing-masing kertas terdiri dari 4 kotak. Nah, yang 3 kotak yang diarsir ini merupakan pembilang dan keseluruhan kotak ini disebut penyebut. Ini merupakan bilangan pecahan 3/4. Dan 4 kotak ini merupakan bilangan pecahan 2/4. 2 kotak yang diarsir ini merupakan pembilang dan keseluruhan kotak ini dinamakan penyebut. Jadi 3/4 dikurang 2/4 hasilnya adalah 1/4. Karena penyebutnya sama-sama 4, jadi tinggal kita kurangkan pembilangnya, yaitu 3 dikurang 2 hasilnya adalah 1/4. Ini adalah 1/4. Yang kelima adalah sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Ada 5 sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Di antaranya, yang pertama adalah sifat tertutup, yang kedua komutatif, yang ketiga asosiatif atau pengelompokan, yang keempat unsur identitas bilangan 0, yang kelima inverse. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.